Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi thumma arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid din khususan ila ruhi musannifi hadzal kitab Ahmad Jazuli Khalil wa ila arwahi jami' auli ta'ala fi jazirati Jawa Jakarta usuli mafruhim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina khalatina wa aqribaina wa asdiqaina ولمن له حق علينا وإلى أرواح أموات هذه القرية من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, pagi ini seharusnya kita merasa dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan demikian nanti kita bisa bersyukur kepadanya. Banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama di pagi ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, bisa ngaji, bisa sholat berjamaah, sholat sunnah dan lain-lain, hingga zikir dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomah kepada kita, memberkahi hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para dzurriyyah, dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Pagi ini kita akan kembali membahas atau ngaji fikih. Pembahasannya masih tentang sholat Jumat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas keutamaan hari Jumat, dan sekarang kita masuk kepada keutamaan sholat Jumat, hukum sholat Jumat, syarat sah, syarat wajib, dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa diambil ilmunya, bisa dipahami, dan nanti bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa saya pernah menulis berikut foto saya di jejaring sosial. Ya, tulisan itu berbunyi begini: jangan berhenti ngaji. Ngaji itu bukan hanya belajar membaca Al-Quran. Ngaji itu adalah belajar agama hingga nyawa berpisah dari badan. Keutamaan ngaji saat ini lebih utama daripada sholat sunnah, sedekah, hingga umroh. Kalimat saya seperti itu, lalu saya tulis di bawahnya, Fahru Roji Sidik, Rois Suriah, PRNU Ciracas, Jakarta Timur. Nah, ternyata tulisan itu ya memenuhi pro dan kontra, Pak. Kalau yang pro sih banyak, ada yang kontra seperti ini kontranya. Kalau bisa sih jangan ditulis lebih utama, Ustadz, katanya.
lebih utama daripada sedekah dan lain-lain, nanti timbulnya atau efeknya orang mau sedekah nggak jadi, lebih baik ngaji. Mau sholat sunnah nggak jadi, lebih baik ngaji. Mau umroh nggak jadi, lebih baik ngaji. Hingga pada puncaknya, alhamdulillah tabayun Pak, saya diundang oleh yang kontra itu untuk menjelaskan biar juga bisa paham, diterima semua orang. Setelah saya jelaskan, penjelasannya kurang lebih begini. Saya tidak sembarangan menyampaikan, saya punya dasar. Yang pertama, Nabi itu pernah bersabda begini, dalam hadis riwayat Imam Tabrani dan disahihkan oleh Albani. Hadis itu berbunyi, innakum asbahtum fi zamanin katsirun fuqaha'u wa qalilun khutoba'u, qalilun mu'tuh wa katsirun sa'iluh, al-amal fihi khairum minal ilm. Kalian, kata Nabi kepada para sahabat, hidup di masa di mana banyak ahli fikihnya dan sedikit ahli ceramahnya. Sedikit yang minta-minta dan banyak yang memberi, maksudnya dalam hal sedekah. Pada saat ini, kata Nabi, amal lebih utama daripada ilmu. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, sayati zamanun qalilun fuqaha'u wa katsirun khutoba'u. Akan datang satu masa di mana sedikit ahli fikihnya, banyak ahli ceramahnya. Katsirun sa'iluh wa qalilun mu'tuh. Banyak yang minta-minta tapi sedikit yang memberi. Maka kata Nabi, al ilmu fihi khairum minal amal, bahwa ilmu saat itu lebih utama daripada amal. Nah, amal yang dimaksud adalah amal soleh, ya, ada sedekah, ada sholat sunnah, begitu Pak. Jadi di masa ini bisa jadi Pak, apa yang disabdakan Nabi terjadi di masa ini. Sekarang banyak nggak ahli ceramah? Wah, banyak banget, sampai anak kecil yang baru pesantren saja, yang di pesantren-pesantren tertentu pulang suruh ceramah, ya kan? Dulu sih di TV, sebelum banyak YouTube, sebelum banyak kita pegang HP, lomba dai, lomba tahfidz sering tampil di televisi. Di antaranya lomba dai, itu menampilkan anak-anak kecil bisa ceramah. Umumnya lewat menghafal baru disampaikan, menghafal teks lalu disampaikan ceramah. Jadi ahli ceramahnya banyak nanti di akhir zaman begitu. Tapi ahli fikihnya sedikit. Ahli fikih itu yang ngerti tentang hukum-hukum sholat, faraid, sampai kepada ru'yat dan lain-lain, ru'yatul hilal, ya, menetapkan mana haram, mana halal, itu ahli fikih sedikit. Jadi saya pernah membuktikan Pak, begitu habis ceramah, ada orang habis ceramah nih, kalau nggak salah di Masjid Uswatun waktu itu. Saya bukan berarti menguji, saya penasaran saja sama hadis gitu ya. Saya tanya tentang warisan, kasus warisan. Nggak bisa Pak. Jadi bisa ceramah tapi tidak bisa atau tidak bidangnya dalam hal fikih. Ya memang ceramah itu tidak harus fikih, tidak harus. Cuman kalau kita mau berakhlak ya dalam hal dakwah risalah, itu para sahabat Nabi itu waktu itu banyak yang tidak mau menyampaikan hal agama, bukan nggak mau menyampaikan apa yang dititipkan Rasul, bukan. Jadi tidak merasa dirinya ini pantas kalau berbicara di depan orang-orang yang ahli agama. Jadi mawas diri atau beradab gitu. Sehingga kalau tidak dipaksa, para sahabat nggak mau berbicara, kecuali yang ditanya khusus. Jadi tidak ada sahabat yang minta ceramah, nggak ada.
Kalau sekarang tuh banyak yang minta ceramah, Pak. Saya kan sering juga diundang di RT sebelah. Terus yang apa namanya, yang tuan rumahnya pesan ke saya, Pak Ustadz nanti yang tausiah ya, nanti Ustadz itu yang tahlil. Ya saya mah terima, terserah aja, bilang gitu. Pas begitu sampai tempat, Ustadz itu duduk sebelah saya, dia pesen, Ustadz yang ceramah saya aja ya, ya udah, gitu. Jadinya dia yang ceramah, saya kan ini apa namanya apa adanya lagi. Nah jadi belum lagi yang melamar jadi khotib Jumat, Pak. Itu terjadi di Jakarta tuh banyak yang lamar khotib Jumat tuh banyak. Waktu saya jadi pengurus Masjid Uswatun, yang tipe seperti itu saya tolak. Enggak, saya nyari yang nggak mau lamar gitu, Pak. Itu terjadi. Nah, maka kata Nabi saat itu ilmu lebih utama daripada amal. Saya juga penasaran, Pak. Ya penasaran dalam arti buka lagi, ternyata juga ada ditemukan banyak hadis di antaranya. Nabi ketika itu bersabda kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Julu suka sa'atan fi majlisil ilmi bila qalamin wala kitabin." Ibnu Mas'ud dudukmu di majelis ilmu tanpa kitab, tanpa buku. Ya kayak bapak-bapak sekarang nih, nggak bawa kitab, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Itu kata-kata beliau, khairum min itki alfi raqabah, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Di dalam kitab Tanqihul Qaul itu, Pak, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada juga hadis yang mengatakan begini, di pagi hari, kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud juga, atau kepada Ibnu Abbas, saya lupa tuh. Berangkatmu di pagi hari menuju majlis di mana di situ dibacakan, dibahas Al-Quran, kitab Allah, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 apa 10 ya? 100 rakaat, Pak. Lebih baik dari ibadah sholat sunnah 100 rakaat. Kayak kita nih sekarang nih. Lalu kata-kata beliau, kalau yang dibahas satu bab, ya berangkat menuju majelis di mana di majelis itu dibahas satu bab, bukan satu ayat, tadi satu ayat, Pak. Satu ayat itu lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kalau yang dibahas satu bab itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu, Pak, hadisnya begitu bunyinya. Saya penasaran, apa iya gitu 1000 rakaat itu kalah nilainya dengan hadir di majelis taklim. Saya akhirnya kemudian pertanyaan itu saya cari jawabannya sendiri. Ya kalau diskusi mungkin ya kelamaan gitu ya. Ternyata dipikir-pikir iya, kita bisa sholat karena ngaji. Bisa sedekah karena ngaji, Pak. Ya, bisa berbuat baik kepada orang tua karena ngaji. Bisa jihad karena ngaji. Coba, kalau nggak ngaji nggak bakal bisa itu, Pak. Tapi saya nggak ngaji bisa tuh, Ustaz. Ya, bisa menurut sendiri kayak gitu. Jadi ternyata amalia-amalia yang kita lakukan itu bisa kita lakukan, bisa kita mengerjakannya dengan benar, itu catatannya disebabkan karena ngaji, karena ilmu. Pantas kalau Imam Ghazali ditanya waktu itu oleh muridnya, ya Syekh, amal apa yang menyebabkan orang masuk surga? Beliau menjawab ilmu. Jadi amal yang menyebabkan orang masuk surga itu adalah ilmu. Lalu penasaran yang bertanya ini, bukankah dalam Al-Quran orang yang menyebabkan masuk surga itu adalah alladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata Imam Ghazali, iya, tapi mana mungkin bisa orang beriman dan beramal soleh tanpa ilmu. Akhirnya saya berani tuh, Pak, menulis itu tuh, ya, menulis itu. Saya jelasin begitu. Akhirnya apa yang mengundang saya ini? Ya nanti kapan-kapan kalau ada waktu, Ustaz, di sini buka pengajian deh, ibu-ibu. Iya. Tapi tetap aja karena yang itu adalah yang apa namanya yang
protes itu bukan dia aslinya, jadi gurunya dia. Jadi gurunya dia keberatan, tapi walaupun keberatan dia juga menilai bagus sih Pak Ustaz, bagus. Tapi kalau bisa gitu, kalimat lebih utama itu katanya dihilangkan. Kalau dihilangkan saya pikir-pikir kalimatnya gimana ya? Ngaji, ya susah ya, bikin kalimatnya susah. Nah itu hanya ini aja, hanya pengalaman ya saya. Baik, maka saya selalu berpesan, terutama kepada saudara-saudara, kepada anak, jangan putus ngaji. Saya katakan bodoh kalau kamu rajin sholat sunnah tapi malas ngaji. Bodoh banget. Kalau memang benar-benar cari pahala, orang ngaji pahalanya lebih utama dari sholat sunnah. Ya, Imam Malik, Sayyidina Ali pernah menyampaikan fatwanya di mana saat sedang taklim, gara-gara masuk waktu sholat isya Pak, taklimnya habis maghrib. Sholat isya, begitu azan terdengar, tutup bukunya. Lalu ditegur oleh Imam Malik, saudara, apa yang sedang kita lakukan ini ya tidak kalah utama dari yang saudara sangka. Maksudnya sholat berjamaah yang Anda kira lebih utama itu tepat waktu, bukan berjamaahnya. Sholat yang menurut Anda tepat waktu itu ya itu tidak kalah utama, lebih utama yang sedang kita lakukan, kata beliau gitu. Apalagi kalau bahas awal waktu Pak. Yang dimaksud awal waktu itu seperti apa sih? Apa ketika azan langsung qomat itu awal waktu, atau setelah azan lalu puji-pujian dulu lalu itu juga masih tepat waktu, atau molor 15 menit juga masih disebut tepat waktu, awal waktu? Nah itu juga pembahasannya ada. Saya juga pernah jelaskan itu. Yang dimaksud awal waktu itu begini. Sehingga yang disebut awal tuh harus bicara juga tengah. Kalau bicara tengah berarti ada akhir gitu. Jangan tahu awalnya aja, tengahnya nggak tahu, akhirnya nggak tahu. Nah berarti pemahamannya masih kurang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan sholat Jumat diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a fa ahsanal wudu tsumma atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainal jum'ah ila jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam man massal hasa faqad lagu. Siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian berangkat menuju Jumatan, lalu dia dengarkan khutbah, ya, tidak main-main, tidak bicara, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Ya, bahkan kata Nabi, wa ziyadatu salasati ayyam, ditambah 3 hari, diampuni dosanya itu ditambah 3 hari, yaitu Sabtu, Ahad, Senin. Itu kalau kita Jumatannya benar, wudunya benar, ya. Faman massal haso faqad lagu. Siapa yang megang-megang batu kerikil, karena saat itu masjidnya kerikil, ya nggak ada karpet, main-main maksudnya faqad lagu, maka sia-sia. Itu keutamaan sholat Jumat. Lalu sekarang ya banyak hadisnya, cukup itu saja. Hukum sholat Jumat sekarang berdasarkan kitabullah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam serta fatwa para ulama, bahwa hukum mendirikan sholat Jumat itu adalah fardu ain atas tiap-tiap muslim laki-laki yang mukallaf, yang memenuhi syarat-syarat juga yang lainnya seperti mutautin, ya, kemudian tidak sedang musafir, tidak sedang sakit, dan uzur yang lainnya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Jumu'ah yang selalu atau hampir sering saya baca di setiap subuh hari Jumat. Bunyi ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru untuk menuju sholat Jumat, maksudnya sudah dikumandangkan azan Jumat,
maka fas'au ila zikrillah, maka segeralah menuju zikir Allah. Zikir Allah ini maksud adalah salat. Wadzarul bai', dan tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas. Zalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Lalu Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nasai, Baihaqi, Ibnu Hibban, dari Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Hafsah, Sayyidah Hafsah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul jum'ah wajibun ala kulli muslimin. Berangkat Jumatan itu wajib bagi setiap muslim. Nah, itu sudah kita pahami insyaallah semua ya. Sebab waktu itu, waktu saya kecil terutama, ada salah seorang tetangga yang diajak Jumatan itu, lah Jumatan mah nggak wajib, sunnah katanya gitu. Yang wajib mah sholat duhurnya. Nah, maka perlu diketahui bahwa Jumatan itu hukumnya wajib. Ya, nanti syarat wajib dan syarat sahnya kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang syarat-syarat sholat Jumat. Ada dua syarat yang berhubungan dengan sholat Jumat. Yang pertama syarat sah, yang kedua syarat wajib. Ya, atau kita syarat wajib dulu ya. Yang pertama syarat wajib sholat Jumat, yang kedua syarat sah sholat Jumat. Apa bedanya? Yang dimaksud dengan syarat wajib sholat Jumat adalah syarat-syarat yang mewajibkan seseorang mendirikan sholat Jumat, serta membuat sahnya sholat Jumat dan haram meninggalkannya. Itu disebutnya syarat wajib. Diulang, syarat wajib itu adalah syarat-syarat yang mewajibkan seseorang mendirikan sholat Jumat. Berarti yang wajib siapa? Muslim. Udah muslim balik berakal, berarti yang tidak muslim tidak wajib, bukan masuk syarat wajib. Berarti syarat wajibnya muslim, ya, laki-laki, ya gitu, berakal balik. Ya. Nah, lalu kalau syarat sah adalah yaitu syarat-syarat yang tidak mewajibkan seseorang muslim mendirikan sholat Jumat, namun ia boleh dan sah sholat Jumatnya. Nah, itulah bedanya syarat sah dalam sholat Jumat dan syarat sah dalam sholat fardu. Syarat wajib dalam sholat fardu dan syarat wajib dalam sholat Jumat juga berbeda. Ya, maka bagi yang memenuhi syarat sah ya sholat Jumat, dia boleh memilih sholat duhur atau sholat Jumat. Tapi kalau sudah bicara syarat wajib tidak boleh memilih. Tapi kalau syarat sah berarti ada pilihan, boleh sholat Jumat, boleh juga sholat duhur. Karena dia sebetulnya tidak wajib, tapi sah kalau sholat Jumat. Misalnya wanita wajib nggak sholat Jumat? Enggak. Tapi dia kalau Jumatan sah, maka dia pilih mau sholat Jumat atau sholat duhur. Nah, maka itu masuk syarat sah. Wanita itu syarat sah, Pak, bukan syarat wajib. Ya. Maka untuk menguatkan hal ini, seorang ulama bernama Syekh Muhammad Syato Ademiyati dalam kitab I'anatul Thalibinnya, beliau menjelaskan bahwa manusia dalam hubungannya dengan keabsahan sholat Jumat terbagi atas 6 golongan. 6 golongan itu, yang pertama adalah orang yang wajib sholat, ya, orang yang wajib sholat Jumat dan dia membuat sahnya sholat Jumat. Ya, orang yang wajib sholat Jumat dan membuat sahnya sholat Jumat. Paham maksudnya, Pak? Gini maksudnya, dia wajib sholat Jumat dan sholat Jumat akan sah bila ada dia. Saat syarat-syarat sholat Jumat tidak terpenuhi kecuali ada dia, misalnya. Misalnya begini, dalam mazhab Syafi'i itu syarat sahnya sholat Jumat harus ada 40 orang. Dan 40 orang itu harus mendengarkan khutbah, tidak ngantuk, Pak. Kalau ngantuk, nggak sah sholat Jumatnya.
dan salah satu dari 40 orang itu ada dia, ya, maka dia masuk dalam syarat apa? Syarat wajib. Orang ini maksudnya gini, orang ini wajib sholat Jumat dan Jumatannya sah bila ada dia. Siapa itu? Yaitu orang yang bermukim di sini, di kampung ini, bukan musafir. Kalau musafir dalam arti memenuhi syarat itu, Pak, jamak qashar, bukan musafir yang biasa. Musafir jamak qashar misalnya 40-nya ada orang Cirebon di sini misalnya gitu ya, lagi musafir. Nah, maka tetap terhitungnya bukan 40 karena dia memang wajib sholat Jumat karena dia berangkat dari Cirebon itu misalnya setelah subuh. Kalau sebelum subuh kan nggak ada kewajiban, Pak. Sebelum sholat subuh nggak ada kewajiban sholat Jumat, ya. Kalau musafirnya sebelum berangkat subuh. Tapi kalau setelah subuh wajib sholat Jumat tuh. Maka kalau tidak sholat Jumat dosa, haram. Kalau yang berangkatnya setelah subuh. Kalau yang statusnya musafir yang diperbolehkan dia sholat jamak qashar, yaitu kurang lebih 85 km. Nah, maka disebutnya orang ini ya orang yang wajib sholat Jumat dan membuat sahnya sholat Jumat. Itu begitu. Yang kedua, ada orang yang wajib sholat Jumat dan sah sholatnya, tetapi dia tidak menjadi atau tidak membuat sahnya sholat Jumat. Berarti dia tadi orang musafir tadi, Pak, ya. Atau perempuan kan tidak wajib sholat Jumat dan dia tidak termasuk orang yang membuat sahnya sholat Jumat. Jadi kalau mau ngitung jangan berikut dia. Kalau 40 itu tidak termasuk karena dia tidak wajib Jumat, gitu ya. Atau orang yang tidak berdomisili, Pak, di kampung tersebut tapi mendengar suara azan, bukan musafir, tapi bukan orang yang berdomisili juga. Saya misalnya kita pergi ke Bogor terdekat, itu kan itu apa disebutnya tidak masuk orang yang boleh jamak dan qashar, karena kan hanya berapa kilo sih, 30 kilo kali ya deh. Ya, nggak nyampe 85 kan? Nggak nyampe. Maka kalau kita Jumatan di sana, ya, kita masih wajib Jumatan, tapi bukan penduduk itu, maka kita tidak terhitung yang masuk dalam kategori syarat sahnya Jumatan, tidak termasuk. Bila kita dihitung 40 saat itu tidak sah salat Jumatnya bila 40-nya bersama kita yang bukan orang yang domisili. Lalu ada orang juga yang wajib sholat Jumat namun tidak dapat turut membuat sahnya sholat Jumat, juga tidak sah sholatnya. Nah, ini ribet nih. Orang murtad, bahwa orang murtad itu wajib sholat Jumat, ya wajib, berarti selama murtadnya dosa, nggak sholat Jumat. Itulah resikonya. Kalau jadi kafir ya selama itu ya dosanya kafir. Kalau murtad belum kemana-mana maka dia masih wajib Jumatan. Artinya tidak ada hukum lain kecuali masih dalam hukum Islam. Tapi umumnya orang murtad ya keluar Islam ya. Tetapi bila ada orang murtad tapi nggak keluar dari nggak memeluk agama lain, maka dia termasuk orang yang wajib sholat Jumat. Kemudian orang yang tidak wajib dan tidak dapat membuat sahnya sholat Jumat, namun sah sholatnya, yaitu tadi anak-anak, ibu-ibu, ya, musafir, sholat Jumatnya sah, tidak wajib dan tidak membuat sahnya sholat Jumat secara umum, tidak membuat sahnya Jumatan gitu. Kalau dikatakan sahnya sholat Jumat bingung, tidak membuat sahnya Jumatan. Itu ada anak-anak Jumatannya sah, ibu-ibu sah gitu. Yang berikutnya ada orang yang tidak wajib sholat Jumat namun dapat membuat sahnya sholat Jumat, juga sah sholatnya. Tidak wajib sholat Jumat, ya, namun dapat membuat sahnya sholat Jumat. Juga orang yang memiliki udzur syar'i, yaitu orang-orang yang menderita sakit, Pak. Tapi adalah orang sini. Orang sakit itu wajib Jumat tidak?
laki-laki, tidak wajib karena uzur. Tapi kalau dihadirkan untuk melengkapi jumlah daripada syarat sahnya salat Jumat, itu termasuk dia sah dihitung dalam hitungan 40 orang itu. Itu namanya orang uzur ya, uzur syar'i, sakit. Kemudian yang terakhir, yang keenam, orang yang tidak wajib dan tidak dapat membuat sahnya sholat Jumat, juga tidak sah sholatnya. Udah ini mah orang kafir ya. Tapi dalam pembagian ini beliau memasukkan. Jadi ada 6 kategori orang yang terkait dengan sholat Jumat. Jadi nggak usah ngiri Pak, enak ya jadi orang non Islam nggak Jumatan, enak ya jadi orang non Islam nggak puasa. Ya terserah, enakan mana sih puasa apa nggak puasa? Ya, akibat daripada puasanya nanti di akhirat. Kalau akibatnya lebih menyenangkan orang berpuasa, kenapa bilang enakan yang nggak puasa? Ya harusnya bilang enakan yang puasa. Nah sekarang syarat-syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama muslim, ya muslim mukallaf, yaitu orang Islam yang sudah berumur baligh. Baligh itu kalau laki-laki 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Berhubung di sini tidak bicara perempuan, maka kita bicara khusus laki-laki. Maka sebetulnya harus prihatin Pak, anak SMP yang tidak Jumatan, apalagi SMA. Ya. Kalau usia SD masuk 7 tahun, ditambah 6, udah 13 kan? Lulus SD berarti usia 13. Di masa SMP, katakanlah di kelas 9-nya, kelas 3 SMP, itu sudah masuk usia baligh. Maka tidak ada toleransi dalam hukum agama Islam, mereka harus Jumatan. Tapi kenyataannya banyak Pak, kalau kita perhatikan anak-anak SMP, yang SMA aja banyak yang nggak peduli dengan Jumatan. Berangkat, tapi ya nggak ngerti wajibnya sebagai jamaah Jumat itu bagaimana. Akhirnya ngobrol di belakang, mau main HP, bercanda gitu. Nah, yang keduanya laki-laki, ya. Jadi wanita tidak masuk syarat wajib sholat Jumat. Kata Nabi, al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Wajib bagi kita melakukan Jumatan. Setiap muslim wajib, kecuali katanya dalam 4 kelompok manusia. Yang pertama abdun mamluk, yaitu hamba sahaya. Yang keduanya adalah wamro'atun wanita. Yang ketiganya ausobiyun anak kecil. Dan yang keempatnya aumaridun, yaitu orang yang sakit. Jadi jangan kebalik, lagi sehat nggak Jumatan, lagi sakit Jumatan. Makanya Pak Kiai sering tuh menyampaikan pengalaman itu. Anak orang didorong-dorong Jumatan, lalu ditanya, itu hebat banget orang, lagi sakit aja Jumatan. Ya Pak Ustadz katanya, ini mah orang nggak bener. Kok nggak bener? Iya orang lagi sehat nggak Jumatan, sakit malah Jumatan. Jadi ngerepotin orang akhirnya. Maka kalau sakit nggak wajib Jumatan Pak, nggak dosa kita di rumah, ya. Bahkan nanti kita lihat syarat-syarat lainnya ada yang tidak katakanlah tidak qot'i, seperti misalnya jaga keamanan motor, keamanan sandal, keamanan mobil, satpam misalnya, itu nggak wajib Jumatan. Kalau memang sekiranya tanpa ada dia akan terjadi kehilangan, bisa dipastikan tanpa adanya dia akan terjadi kehilangan, maka dia tidak wajib Jumatan. Jagain kendaraan, tapi wajib sholat zuhur. Dapat pahala nggak? Kita serahkan pada Allah, karena memang menjaga keamanan harta orang Islam yang Jumatan, masa iya nggak dapat Pak, ya gitu. Jadi jangan kebalik-balik. Makanya pentingnya ngaji itu di situ. Kadang kita menganggap ini wajib, kenyataannya tidak, hanya disebut udzur, maksudnya udzur. Maka dalam hal ini ya tadi hadisnya sudah, berikutnya adalah yang ketiganya
Syarat wajibnya Jumatan adalah merdeka, bukan seorang hamba sahaya. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falaihil jum'ah. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya Jumatan. Illa alal mar'ah au musafir au abdin au marid, kecuali bagi wanita, yang keduanya bagi musafir, yang ketiganya bagi hamba sahaya, dan yang keempatnya bagi marid. Berarti nambah nih satu lagi musafir, tadi tidak disebut di hadis pertama. Lalu syarat wajib berikutnya mutautin, Pak. Mutautin itu dari kata watona. Watona itu waton itu apa? Tanah air. Makanya kan ada lagu ciptaan Kiai Wahab Hasbullah di NU. Yalal waton, yalal waton, yalal waton. Nah, waton itu tanah air. Hubul waton minal iman. Hubul waton, cinta tanah air, bagian dari iman. Nah, mutautin berarti yang berpenduduk asli kampung itu, negeri itu, ya. Nah, dalam hal ini kalau Jumatan, Pak, dihitung sebagai penduduk orang yang wajib Jumatan itu adalah orang yang tinggal di kampung itu. Kalau masjid di kampung itu ada 4, ya salah. Kita termasuk penduduk 4 masjid itu. Kalau di kampung itu ada 1 masjid, ya kita penduduk yang berkewajiban Jumatan di masjid itu. Kalau yang 4 tadi milih salah satunya. Maka yang dimaksud mutawattin ini adalah yakni orang yang berdomisili di tempat didirikannya sholat Jumat, atau orang yang sudah menetap, makanya disebutnya mukim, ya, di tempat atau dekat didirikannya sholat Jumat. Yang Jumatan itu penduduknya sudah memenuhi syarat, ada 40 orang menurut mazhab Syafi'i. Nanti ada, Pak, perdebatan emang harus 40, Pak Ustaz? Ya, menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab lain boleh 4 orang juga Jumatan bisa. Seperti mazhab Imam Malik, tidak harus 40. 4 orang Jumatan bisa. Tapi ternyata setelah apa disebutnya, dibandingkan atau kolaborasikan 2 hadis ini, Pak, saya kemudian berkesimpulan saat fatwa itu disampaikan oleh Imam Malik atau ada hadisnya tentang itu, maka ternyata Jumatan yang dikerjakan oleh 4 orang itu karena tidak ada lainnya, dan bukan di tempat masjid itu dia berada, di tempat lain ternyata, Pak, sedang di hutan gitu. Ya kalau udah 4 orang ya udah Jumatan 4 orang aja sah tanpa sholat duhur. Jadi 4 orang yang dimaksud bukan mendirikan asal mendirikan. Misal begini, Pak. Di Ciracas ini, di kelurahan, bukan bicara kecamatan, di kelurahan Ciracas ini atau di RW 10 ini, RW saja deh, ada Pak Rahman RW 10 bukan? Bukan. Di RW 10 apa saja? Nurul Fauzan, Al Jihad. Bukan buat Jumatan. Al-Mujahidin, ya? Katakanlah 3 contohnya, 3. Nah, suatu ketika warga Al-Jihad, masyarakat Jihad pada tur misalnya di hari Jumat, ya berangkat hari Kamis misalnya. Sehingga kalau dirikan Jumat itu di situ hanya 4 orang. Nggak ada yang lainnya, Pak, 4 orang. Maka walaupun ada fatwa yang membolehkan 4 orang, Pak, karena masih ada Nurul Fauzan, ada Al-Mujahidin, yang nggak sah. Sah itu bila tidak ada yang lainnya, yang sampingnya. Boleh. Saya pernah kejadian, kan di sekolah sekarang ada Jumatan, Pak. Di sekolah, di kantor. Waktunya anak-anak dipulangkan, itu kan nggak ada 40 orang. Maka kemudian saya fatwakan, nggak bisa Jumatan di sini, nggak ada 40 orang. Lalu ada juga ustadz yang ada salah satu ustadz yang katakanlah membawa fatwa itu. Boleh, 4 orang juga boleh. Nah, bolehnya itu bukan hanya boleh, lihat kondisinya. Kondisi saat ini dengan kondisi zaman dulu beda. Zaman dulu masjid dari sini ke Jatinegara baru ada. Itu kan ya. Sekarang udah sekeliling kita RW ada beberapa masjid.
masa nggak mau pindah ke masjid lain? Nah itu syarat-syarat seperti itu, syarat terbaru yang harus kita juga pahami. Kemudian berikutnya lagi, bukan orang yang memiliki udzur meninggalkan sholat berjamaah. Ya, bukan orang yang memiliki udzur meninggalkan sholat berjamaah, itu syarat wajibnya. Yang meninggalkan udzur sholat berjamaah, ada sakit, ada hujan, hujan besar nggak ada payung, udah nggak apa-apa tuh. Ada banjir, ada apa lagi, ketakutan karena ini apa disebutnya perang, atau ketakutan karena sedang menjalar virus, ya uzur tuh masuknya. Tapi yang jelas-jelas bukan yang bayangan. Kalau yang bayangan masih tidak termasuk uzur menurut jumhur ulama. Lalu apalagi ini saya bacakan hadisnya satu. Man sami'an nida, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ti fala sholata illa min udhrin. Siapa yang mendengar azan lalu dia tidak datangi panggilan azan itu, maka fala sholata, tidak ada sholat illa min udhrin, kecuali uzur. Yang dimaksud tidak ada sholat itu bukan berarti tidak sah sholatnya jika di rumah. Sholatnya tidak sempurna kalau sholatnya di rumah, kalau tanpa uzur, padahal mendengar azan. Ini bagi laki-laki. Qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya, wa mal udhru, apakah uzur itu? Qala khaufun aw marad. Uzur itu adalah takut atau sakit. Jadi ada dua, ketakutan dan sakit, itu masuk kategori uzur. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang memenuhi 5 syarat di atas, maka wajib sholat Jumat dan haram serta tidak sah sholat zuhur sebelum selesai sholat Jumat. Jadi kalau begitu, kalau mau sholat zuhur, tunggu sholat Jumat selesai, Pak. Bagi laki-laki, tapi bagi perempuan yang penting sudah masuk waktu, ya sudah. Bagi laki-laki yang tadi uzur, tunggu sholat Jumat selesai. Maksudnya bukan orang pulang dari sholat Jumat, bukan. Sholat Jumat udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, baru sholat zuhur. Ya, jangan berbarengan. Nah itu beberapa keterangan berkaitan dengan syarat wajib sholat Jumat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Ahmad dan Imam Hakim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda begini, man tarokal jumu'ah, siapa yang meninggalkan Jumatan salah samarot 3 kali, min ghairi daruratin, tanpa darurat, tanpa uzur, taba Allah ala qalbi, maka Allah akan cap hatinya sebagai orang yang tertutup, sulit menerima hidayah. Nah, berat begitu, Pak. Ada hadis lain hukumnya kafir, bahkan orang yang meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut tanpa uzur, itu termasuk orang sudah kafir, harus taubat. Ditegaskan lagi oleh sabda Nabi, kata beliau, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilin. Hendaknya kaum itu benar-benar menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat. Nah, ini berarti ada sebuah kaum, ada sekelompok orang apa disebutnya, suku tertentu, ya, di mana mereka sering meninggalkan sholat Jumat. Maka kata Nabi, hendaknya hentikan perbuatan itu, atau benar-benar nanti Allah akan mengunci hati mereka. Nah, diberi peringatan seperti itu, mereka ketakutan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus peka atau harus greget ya terhadap apa yang membuat mereka tidak Jumatan, harus memberikan informasi atau pengetahuan atau nasihat apabila kita menyaksikan, melihat ada orang yang tidak Jumatan padahal tidak ada uzur, dia sudah wajib. Maka jangan diam, Pak, bila anak kita tidak Jumatan, saudara kita tidak Jumatan, itu kita tidak boleh santai-santai, harus diingatkan, sehingga kita tidak termasuk orang yang membiarkan orang berbuat kemaksiatan, ya.
Barangkali itu dulu. Mudah-mudahan nanti syarat sah sholat Jumatnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bila ada yang mau tanyakan silakan. Ada? Ya silakan Pak. Ada yang memaknai di situ dibolehkan sholat Jumat apabila di tempat itu sholat 5 waktu. Di musola gitu ya. Itu 5 waktu dipakai Jumat, dipakai berjamaah. Ya. Ada juga yang mengatakan nggak bisa kalau nggak dipakai 5 waktu sholat. Karena di kantor itu kan ada yang subuh aja nggak ada yang sholat tuh mungkin di sini kosong, ngapain Jumatan. Ya. Baik. Fatwa itu fatwa ulama masa kini itu Pak ya. Jadi bila ada fatwa tidak boleh Jumatan di mana tempat itu tidak biasa didirikan sholat berjamaah. Karena ada ayat yang berbunyi begini, masjidun usis alat taqwa. Masjid itu didirikan atas dasar takwa. Maksudnya didirikan masjid itu karena tujuan takwa. Di antara takwa itu adalah didirikannya sholat di situ. Ya, maka kalau masjid tidak dikerjakan di dalamnya, tidak didirikan di dalamnya sholat, maka fungsi takwanya nggak ada. Berarti berdosa tuh Pak bagi pendiri masjid atau pendiri musola itu. Sehingga bisa jadi fatwa itu adalah berdasarkan ayat ini, sehingga yang dinamakan masjid itu harus didirikan sholat tiap harinya. Ya. Tetapi perlu diketahui bahwa jangankan di sebuah bangunan Pak, tanpa bangunan sekalipun kalau kita kemana-mana, sah sholat Jumatnya sah. Kalau bicara sholat Jumat, sah misalnya sekelompok orang tertentu, ya kita musafir, tidak gabung dengan masjid sebelah misalnya, ya udah kita bikin aja Jumatan sendiri, itu sah. Maka kalau yang dimaksud tidak wajib bukan berarti tidak boleh, kan beda. Tidak wajib dengan tidak boleh beda nggak? Beda. Tidak wajib sholat Jumat, tapi boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Kan tadi ada contohnya wanita ya. Begitu juga itu, tidak wajib memang di situ didirikan sholat Jumat, tapi sah didirikan sholat Jumat. Asalkan syaratnya tadi Pak, kita itu ada problemnya. Ya satu, masjid yang sebelah penuh. Dua, kalau menuju ke sana bisa berantakan. Misalnya anak-anak sekolah nih, udah masjidnya di masjid sana, keluar bahaya tuh Pak, udah kendaraan banyak. Maka sudahlah, karena ini anak-anak ini atau orang ini akan terjadi tidak baik, madorot, maka Jumatanlah di masjid itu. Maka kalau menurut saya sah Jumatannya ya, tapi tidak wajib didirikan Jumatan di situ, cuman sah. Kalau masjid yang sudah biasa sholat fardu dan memang sengaja disebut masjid, maka termasuknya masjid itu wajib untuk didirikan sholat Jumat. Kalau ada masjid kedua, belum wajib Pak. Kalau memang masjid ini belum penuh, tidak wajib, seperti Fatur Rahman, ya, al jihad. Nah di musola ini mau didirikan, ngitung-ngitung dulu, ke sini penuh belum? Kalau belum penuh nggak wajib, nggak boleh, ya. Bahkan tidak sah kalau didirikan, gitu. Kalau keadaannya itu tadi seperti ada corona waktu itu sehingga Jumatan barisnya, safnya jarang-jarang sehingga penuh, maka baru boleh Jumatan di tempat yang lainnya, di musola. Sebagaimana fatwa MUI saat itu, musola boleh didirikan untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi itu sifatnya emergensi ya, sementara untuk hal-hal yang sifatnya urgent, gitu Pak. Berarti sholat Jumat di kantor sama di sekolahan boleh? Iya boleh, sah gitu Pak. Itu tapi asalkan tadi syarat-syarat terpenuhi ya. Syarat-syarat penuh itu tidak mempermudah. Memang kalau keluar ini
bahaya. Dan masjid di sana udah penuh. Kalau di masjid itu, saya kan khutbah juga Pak di DPR, MPR. Tapi saya khutbahnya di lantai 19. Setahun tuh dapat 4 jadwal di sana. Saya tanya, ini mendirikan sholat Jumat di sini, apa ininya, apa namanya latar belakangnya? Yang sebagai inisiatornya itu dari Partai PAN, Partai Amanat Nasional. Tapi di situ juga ada PDIP, ada PKB juga Jumatan di situ, 19 itu. Lebih dari 40 orang sih ada. Ada sekitar 60 sampai 70 lah di lantai itu. Nah, saya tanya, kenapa? Penuh Pak Ustadz, kan di sana di bawah. Saya saksikan di masjid yang utama itu memang penuh Pak, sudah keluar. Nah, itu menjadi syarat diperbolehkannya mendirikan sholat Jumat. Kalau masih kosong, saya juga nggak mau. Ya. Ada lagi? Cukup? Saya pernah touring ke Lampung pas ketemu hari Jumat. Nah, pas saya sholat Jumat bareng-bareng sama masyarakat situ komat lagi untuk merasakan jubur. Nah, kami sebagai musafir atau mengikuti sholat zuhur apa enggak? Kalau saya enggak ngikutin, karena saya ke Bogor. Iya. Jadi syarat sahnya sholat Jumat kalau menurut madzhab Syafi'i 40. Mungkin mereka sudah punya hitungan sendiri, warganya hanya 30. Sehingga kalau ada 40 itu warga asing atau musafir. Sehingga mau tidak mau punya kesimpulan bahwa Jumatannya tidak sah. Syarat Jumatnya tidak terpenuhi. Ya, maka mereka menambah dengan sholat zuhur. Bagi mereka sah berpendapat seperti itu. Tapi bagi musafir karena tidak wajib Jumat berarti tidak boleh Jumat. Tidak wajib Jumat itu artinya boleh memilih sholat zuhur atau Jumat. Musafir yang tadi touring itu ya tidak wajib Jumat, tapi ikut Jumatan. Bagi musafir saat ini adalah sah Jumatannya, tidak perlu lagi menambah atau mengganti dengan sholat zuhur. Yang mengalami kejadian seperti itu karena dia mutautin. Mutautin adalah warga situ. Jadi benar tidak ikut mengulang atau menambah juga tidak mengapa. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu taat kepadanya, mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa itu bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridhak wa a'inna ala muridin wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa digini ya. Satu sarapan dulu Pak, yang terlalu